Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, para ibu, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan Jum'ah Berkah pada pagi hari ini sebagai kegiatan rutin yang sudah diselenggarakan di Masjid Al-Aman. Semoga konsistensi dawam kita, keberlangsungan amal kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Izin saya agak berat ini ngajinya sekarang. Ngopo berat-berat pagi-pagi. Kita sedang berpikir tentang sesuatu yang kita harapkan akhir hidup kita di tempat ini. Kalau kita berpikir sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk akhir dari kehidupan kita, ya tentu kita harus berpikir berat, tidak berpikir ringan. Dan yang kedua, apa yang sudah kita terima saat ini tentu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang given, diberikan begitu saja oleh Allah kepada kita. Tetapi apa yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita bisa menikmati saat ini, tentu telah diperjuangkan dan diupayakan oleh as-sabiqun al-awwalun, para pendiri, para founding fathers, para pejuang-pejuang, penggerak-penggerak yang lebih dulu dibanding kita. Bapak, Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja gak menakut-nakutin. Masjid kita ini, Masjid Al-Aman, itu kan kalau dari segi fisik berdiri tahun 82 bulan Maret kalau ada prestasinya itu. Tapi secara organisatoris kemudian upaya untuk melompat begitu supaya bagaimana masjid ini tetap konsisten menjaga keberadaan, keberfungsian masjid itu dipikirkan tahun 91 dengan bagaimana melakukan reorganisasi dan pengolahan masjid ini supaya lebih berdaya guna, tidak hanya kemudian memberikan manfaat tetapi maslahat. Nah, tentu kalau dihitung mundur dari hitungan itu, kalau 82 sekarang sudah usia 40 lebih, kalau 91 sekarang sudah usia 30 tahun lebih. Dari segi usia manusia, saya kira ini bukan usia yang muda. Harusnya lebih matang, lebih jelas kemana arah hidupnya, dan tentu harus lebih memberikan ruang bagi dirinya supaya bisa mengakhiri kehidupannya dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu berharap akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Maka kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami berharap padamu untuk memiliki akhir yang baik. Salah satu tanda akhir yang baik itu kan ketika kita berada pada titik kebaikan itu sendiri. Artinya ketika kita di akhir kehidupan itu pada posisi dalam hati yang baik, perilaku yang baik, dan tentu di tempat yang
di tempat yang baik. Nah, untuk mencapai itu tentu tidak juga kemudian langsung tiba-tiba juga, tetapi perlu kebiasaan yang kita bangun. Karena kebiasaan yang kita bangun itulah sesungguhnya yang akan menjadi akhir kita nanti ketika mengakhiri kehidupan kita. Walaupun kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita, karena itu menjadi rahasia yang harus kita yakini, tetapi juga harus kita ikhtiari untuk bagaimana kita menjaga kebaikan diri kita ini supaya menjadi akhir yang baik. Nah, kalau kita ingin baik dan menjadi akhir yang baik, maka tentu kita pun harus bagaimana berupaya untuk menjadikan tempat yang kita yakini ini sebagai rumahnya Allah ini yang menjadi tempat yang baik, tempat yang mendukung kebaikan, yang mendukung diri kita supaya memiliki akhir yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk mencapai ke sana perlu ada upaya yang perlu kita lakukan secara konsisten. Allah juga sudah menjanjikan kepada kita bahwa kehidupan kita akan menjadi baik itu ya kalau kita secara konsisten kemudian mengamalkan dua hal, amal soleh dan iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun atau wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan yang siapa saja dari laki-laki maupun perempuan, siapapun itu, bapak, ibu, itu yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, ikhtiar untuk ke sana tentu menjadi tanggung jawab terkhusus bagi kami yang menjadi pengurus di yayasan dan di masjid, karena kami diberikan amanat untuk bagaimana meneruskan amal baik yang telah didahulukan oleh generasi sebelumnya. Kami juga pengen bagaimana generasi sebelumnya tetap mendapatkan amal jariahnya, dan tentu berharap nanti bersama-sama kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadi komitmen dan keinginan kita agar kita ini kemudian bisa menjadikan masjid yang kita cintai ini menjadi tempat yang baik untuk kita dan menjadi tempat akhir yang baik juga untuk kita. Maka ada 3 hal yang menurut saya harus kita upayakan bersama. Dan ini saya sering mulai saya sampaikan ke teman-teman bagaimana kita menjadikan Masjid Al-Aman ini menjadi yang mencapai 3M, bukan 3 miliar. Itu perspektif keduniaannya 3 miliar. Jadi bagaimana keuangan Al-Aman ini minimal sampai 3 miliar. Sekarang baru 1,5, masih sedikit Bapak Ibu. Kalau sudah sampai 3 miliar itu insya Allah AC-nya semakin dingin lah, kira-kira begitu. Ya, semakin adem, semakin nyaman, semakin berdampak. Tapi untuk sampai 3 miliar itu ada 3M itulah yang harus menjadi pemikiran kita. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa terus berupaya untuk memakmurkan masjid ini. M yang pertama itu makmur. Makmur itu kalau dalam Bapak Ibu nanti membaca tentang kaidah pengelolaan masjid, baik itu yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid maupun oleh Kementerian Agama, itu biasanya berakar kata dengan kata imaroh. Maka ada program-program yang bersifat imaroh, imaratul masjid. Bagaimana kemudian masjid itu menjadi sesuatu yang hidup, yang kaya, dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan itu berorientasi tidak hanya dalam aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kegiatan yang bersifat bagaimana menumbuhkan semangat ilmu dan semangat amal. Ini yang kadang penting.
Jadi selain beribadah, sholat kita nyaman di sini, tapi juga ada semangat untuk meningkatkan kualitas ilmu dan semangat untuk beramal. Karena ilmu tanpa amal juga menjadi sesuatu yang kalau kata bahasa Arab itu seperti pohon tak berbuah. Kasajari bila tamarin. Seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau amal tanpa ilmu ya sama, menjadi sia-sia. Jadi amal tanpa ilmu menjadi amal yang sesat, yang bahkan bisa jatuhnya ke bid'ah, nanti akhirnya mardud, tertolak, juga bahaya. Maka kemudian semangat ilmu dan semangat amal ini menjadi sesuatu yang harus terus kita tumbuhkan. Di samping tentu pendekatan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga pilar ini bagaimana kita bangun bersama-sama untuk membangun kemakmuran di masjid ini. Ayat yang biasa merujuk kita kemudian supaya kita memakmurkan masjid ini biasanya dirujuk ke surat At-Taubah ayat 18 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsa illallah. Ayat. Sebenarnya semangat untuk memakmurkan itu, semangatnya itu bisa kita baca dari tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini yang diberikan amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi itu. Nanti kita baca di surat Hud misal ayat 61. Allah katakan di potongan ayatnya itu, huwa angsakum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menghidupkan bumi, tapi tidak sekedar hidup. Kalau sekedar hidup itu ya tanpa berarah. Maka kemudian agar bermakna kehidupan itu, wasta'marakum fiha, kita diminta oleh Allah untuk senantiasa menghidupkan kehidupan yang sudah Allah berikan itu. Ini filosofinya, semangatnya di sini. Jadi Allah sudah memberikan kita sesuatu, tapi sesuatu itu tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa hidup dan memberikan sesuatu yang bermakna bagi kita kalau kita tidak menghidupkan itu. Allah sudah memberikan harta kepada kita, tetapi harta tidak mungkin bisa berdampak baik sama kita kalau kita tidak mampu menghidupkan harta itu. Menghidupkan di sini bukan kemudian didamu nyala, bukan kayak api, itu bukan. Tetapi bermakna harta itu kemudian memberikan sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hidup itu kan hakikatnya bergerak. Maka kalau kemudian kita ini cuma jalan gitu tanpa arah, itu ya kita hidup, tapi hidup kita itu tidak menghidupkan, tidak menggerakkan. Maka kemudian ketika Allah karuniakan kepada kita kemampuan apapun, itu Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, tetapi kehidupan itu tidak bermakna apa-apa kalau kita tidak wasta'marakum fiha, kita tidak mengelola apa yang telah Allah berikan itu untuk kemudian menjadi sesuatu yang bisa menghidupkan kehidupan kita, bisa menjalankan kita, menjadikan diri kita menjadi kaya dengan berbagai macam aktivitas. Masjid ini sudah Allah karuniakan dengan berbagai macam kekuatan dan kesempatan, tinggal bagaimana kemudian kita mengelola. Allah sudah karuniakan alam semesta kepada kita, dan Allah kemudian memerintahkan kepada kita supaya kita mengelola alam itu, supaya alam itu kemudian berdampak bagi upaya menjaga kehidupan kita. Kira-kira begitu. Jadi Allah sudah menghidupkan, tapi kemudian bagaimana kita kembali, Allah sudah menumbuhkan, angsha'akum itu bisa menumbuhkan. Kemudian bagaimana kemudian yang tumbuh itu bisa lebih terarah, lebih baik,
kita kemudian hidupkan itu dengan berbagai macam kegiatan. Dalam konteks masjid tentu kehidupan itu dalam konteks untuk ibadah, kemudian untuk peningkatan keilmuan, dan untuk peningkatan kualitas amal. Jadi kalau sampai di masjid niki Bapak Ibu kok ibadahnya semakin malas, ilmunya semakin sempit, amalnya semakin pelit, ya berarti dia datang ke masjid sekedar datang, dia berjamaah sekedar jamaah. Kalau jamaah ke masjid kok sampai kemudian pikirannya semakin sempit, perilakunya semakin bikin orang sakit, berarti dia sholat berjamaah itu belum memaknai tentang bagaimana menghidupkan masjid. Kira-kira begitu. Kita itu kadang-kadang kan datang sholat aktif bagus, tetapi perlu bagi kita memikirkan bagaimana kedatangan saya itu kemudian memberikan kekuatan bagi kehidupan saya dan orang lain supaya bisa lebih hidup lagi. Ini yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan masjid kita menjadi masjid yang makmur. Dan tentu di masjid kita sudah berupaya lah, Bapak Ibu sudah kami ajak, kami minta, kami mohon untuk mengikuti berbagai macam kegiatan. Tentu kami ada evaluasi untuk kegiatan malam ba'da maghrib itu kami evaluasi, mungkin nanti ba'da Idul Fitri kita coba evaluasi, karena kita per tahun evaluasi. Tentu masukan-masukan, harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian bisa kita tunggu untuk perbaikan, dan kami juga harus mengolah betul supaya tadi apa yang menjadi harapan itu bisa terakomodir semuanya. Itu agak beratnya di situ memang, tapi itu dinamikanya, dan itu bagian dari cara Allah untuk menjaga keberlangsungan masjid kita ini. Kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, saat ini dengan the power of viralitas, kita baru sekali lihat di di video di WhatsApp atau di apapun, di platform apapun yang baru kita lihat. Kemudian karena mungkin suasana hati kita sedang senang pada video itu kadang rela menyalahkan saudaranya yang sudah tiap tahun itu ada bersamanya. Itu sebuah fenomena yang kadang-kadang kalau kita tidak sikapi secara bijak itu kita malah bisa terjebak pada sakwa-sangka di sekitar. Itu kadang-kadang begitu kita itu. Jadi lihat sesuatu yang viral, ini kan the power of viralitas. Sekarang sesuatu kalau nggak diperhatikan kan main viral aja itu biar diperhatikan. Nah, kemudian viral itu kita tangkap, hati pikiran kita dilalah pas setuju dengan viralitas itu. Tetangga kita yang sudah bertahun-tahun dekat dengan kita, yang membersamai kita itu biasanya kita lupakan itu, dan apa yang dilakukan tetangga kita itu seolah-olah kayak pepatah itu kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari, iya kan? Nah, kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Bahasa itu nggak direken kan, jadi ngeri itu. Padahal dia hidup sebelumnya bersama temannya itu. Ini tantangan dalam hidup, the power of viralitas itu. Maka kita harus lebih bisa menghidupkan diri kita dengan tadi bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian ilmu kita tingkatkan. Nah, masjid ini sudah tanggung jawab juga, dan amal kita terus kita tingkatkan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita ingin mencapai M yang kedua. Kalau M yang pertama saya katakan sama teman-teman pengurus, insya Allah sudah selesai lah.
Kita pada taraf 1M itu sudah cukup gitu loh. Ya sudah, sekarang menuju M yang kedua, 2M yang kedua, karena kita baru 1,5 M. Yang kedua itu adalah manfaat. Jadi manfaat itu adalah boleh dikatakan sebagai jejak kebaikan yang terasa, atau sesuatu yang bisa kita nikmati. Dalam sebuah ayat di surat Ar-Ra'd ayat 17, Allah kemudian memberikan semacam gambaran. Ayat ini bicara tentang perumpamaan kebaikan dan keburukan sebenarnya, sebagaimana air yang mengalir. Kemudian di akhir ayat itu Allah memberikan penguatan kepada kita semacam ini. Fa ammaz zabadu fayadhhabu zufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Buih akan hilang, tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di alam bumi. Ini perumpamaan yang saya kira menjadi refleksi bagi kita semua. Bahwa kadang-kadang kita ini kan suka dengan tadi, buih itu kan kayak viralitas, Bapak Ibu. Sesuatu yang nampak di luar. Bapak Ibu kalau menikmati kopi dengan buihnya itu katanya kopi itu nikmat sekali. Tapi kalau kopi tanpa buih itu enggak nikmat. Tapi kenikmatan itu tidak pas ada buihnya dinikmati. Justru ketika buihnya sudah mengendap, diseruput kopinya itu biasanya menjadi kopi yang paling nikmat. Nanti Pak Aldi kalau sudah menerangkan kopi lebih pintar dibanding saya. Tapi kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita ini suka dengan tertipu dengan buih, tapi sesungguhnya yang melekat itu yang lebih baik. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meninggalkan sesuatu yang memberikan dampak? Artinya pulang dari Masjid Al-Aman itu ada kedamaian, ada kenyamanan, ada kekuatan, ada semangat untuk mencari ilmu, ada semangat untuk beramal, ada semangat untuk terus menjaga kebaikan, sehingga tadi kita berharap menjadi akhir yang baik tadi. Ini sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Jadi sesuatu itu, manfaat itu sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh setiap diri kita sebagai seorang jamaah. Bagi sebagian kita mungkin bisa merasakan manfaat dari ekonominya. Ini kan kalau kemudian kita bangun ekosistem ekonomi Al-Aman kan luar biasa Bapak Ibu. Kita ini mohon maaf, ini kalau dihitung satu porsinya itu 15.000 kali 250 satu minggu, kalau 4 minggu. Kemudian kita punya kekuatan Ahad pagi itu kalau snacknya kita beri 2.500, jamaah kita Ahad pagi itu angka terakhir yang saya dapat laporan dari teman-teman kehadiran itu sudah sampai angka di 450-an, 470-an. Bahkan kemarin kalau nggak salah sudah hampir 500. Kita biasa menghitung sampai angka 500. Bahkan kalau nanti mendekati bulan Ramadan, terutama nanti ketika rencana pembagian zakat fitrah dan juga kurban, itu bisa sampai 700 angka kita itu. Jamaah Ahad pagi kita itu. Jadi ada masa lonjakannya luar biasa. Itu kalau seandainya kemudian kita kalkulasi secara ekonomi, satu orang konsumsinya itu 2-3 ribu saja, itu sudah berapa? Kali berapa? Kali 1 minggu. Kalau itu kemudian kita upayakan bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha yang memungkinkan untuk penyediaan itu kan menarik. Saya iseng Ahad pagi kemarin nanya ke pedagang yang jualan Bapak Ibu. Saya tanya, ibu modal berapa? Nggih, namung karena dia makanan kecil, namung 100.000 Pak, 100.000. Terus pulang dapat berapa? Ya pulang bawa-bawa 130, 120. Saya berpikir hanya 2 jam Bapak Ibu,
hanya 2 jam dia punya keuntungan 20%. Jangan dilihat nominalnya cuma 20.000, tidak, tapi kita lihat modalnya. Modal dia itu cuma 100.000, pulang keuntungan hanya dalam 2 jam itu 20%. Terus saya tanya kepada yang jualan baju itu. Saya tanya, bagaimana penjualan di sini, Bu? Alhamdulillah. Dibanding saya di pasar, dalam waktu 2 jam lakunya hampir sama. Di pasar dia nunggu seharian, dengan di sini hanya 2 jam lakunya picis bajunya itu hampir sama. Berarti kan kekuatan ekonominya luar biasa. Ini kalau kita pikirkan ekosistem itu. Cuma kan ya tadi saya katakan berat untuk menjadi akhir yang baik itu berat. Bagaimana kemudian memikirkan ini semua. Jadi kalau kata Agus Salim benar, memimpin itu adalah menderita. Ya siap-siap menderita Pak Aldi. Kalau nggak siap menderita nggak usah memimpin. Nah, kira-kira begitu. Nah ini berat. Tapi kalau kita bangun Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Ekosistem ekonomi ini baru cuma kegiatan ini, belum nanti kalau Ramadan Bapak. Kalau kita kemarin 500, besok kemudian kita tingkatkan 700, 1 dus aja kita hitung 15.000, 1 hari 700, 1 bulan itu dapat berapa? Bapak Ibu yang punya usaha kemudian bisa, tentu kita juga kemudian berpikirkan bagaimana pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu juga kemudian misal yang punya usaha di bidang itu berpikir saya juga pengen membuat yang terbaik dengan masjid, saya siap berikan yang terbaik buat masjid. Biar kemudian mengajukan penawaran, ya enggak apa-apa. Itu bagian dari manfaat yang bisa kita terima. Nah ini yang mungkin perlu kita pikirkan lebih dalam. Sehingga masjid kemudian tidak tadi menguatkan kita secara ibadah kita kepada Allah, kemudian peningkatan keilmuan, peningkatan amal soleh kita, tapi juga kemudian ada nilai kemanfaatan yang dari amal-amal yang kita organize itu, yang kita kelola bersama-sama itu ada sesuatu yang bisa bermanfaat kepada kita. Dan salah satu manfaat yang bisa kita bangun di masjid ini kan di surat Al-Maidah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan kemudian kita tidak saling tolong menolong dalam takwa dan dalam permusuhan dan dalam dosa dan permusuhan. Kita jauhkan itu. Jadi segala sesuatu itu, ajaran guru saya itu bisa diselesaikan kalau dengan dialog dan komunikasi. Maka tolong menolong itu adalah saling itu berarti ada saling membuka, saling berpartisipasi pada posisi yang sejajar. Maka kemudian ini kita bisa saling membuka diri untuk bagaimana membangun itu. Dan disitulah nilai manfaat insya Allah akan terasa. Dan nilai manfaat itu bisa terasa ya kalau kemudian tadi tidak sekedar buih, tetapi sesuatu yang melekat di dalam bumi, melekat pada diri kita, tidak sekedar dapat hilang. Disitulah kemudian saya berpikir aspek keberlangsungan itu menjadi penting. Kalau dalam bahasa hadis itu mengatakan adwamuha. Maka kalau kita konsisten walaupun mungkin kecil di masjid ini, itu saya kira akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat bagi kita. Kalau kita konsisten walaupun kecil, jadi kita tidak usah berpikir viralitas, tapi bagaimana kita bersama-sama merumuskan keinginan bersama, walaupun kecil tapi konsisten, insya Allah baik. Karena baru saya adalah pengalaman sejarah itu bagi saya menjadi sesuatu kunci bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau sebuah masjid. Jadi kalau masjid yang ramai tiba-tiba mati, ya berarti dia belum teruji. Tapi insya Allah Masjid Al-Aman ini dengan berbagai macam dinamikanya itu insya Allah sudah teruji, terbukti masih bisa hidup sampai usia 40 tahunan ini.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir 3M ini yang sedang kita pikirkan ke depan. Untuk mencapai 3M yang ketiga ini ya perlu 3 miliar itu sebenarnya. Bagaimana kita menebar maslahat. Maslahat itu adalah kebaikan yang tidak sekedar bicara terkait dengan apa yang dirasakan, tetapi kemudian apa yang dirasakan secara personal, tetapi kemudian masalah itu adalah sesuatu itu memberikan dampak pada kemajuan orang di sekitar. Saya ingin kasih ilustrasi begini. Bapak jualan warung, usaha. Secara manfaat itu jelas. Bapak akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Tetangga Bapak itu akan mendapatkan akses barang yang mudah dan cepat, bahkan mungkin murah. Tapi bisa jadi manfaat ini tidak maslahat. Ketika keberadaan kita itu justru mematikan usaha saudara kita yang lain, karena strategi kita mungkin yang tidak tepat. Nah, kita sudah berpikirnya begini, saya usaha, saya dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, tapi bagaimana saudara saya yang usaha itu juga tetap bisa tumbuh bersama-sama? Ayo kita berusaha bersama. Maka orang dulu itu kalau jualan nggak ada, dia katakan tidak, bukan nggak ada, diarahkan, oh sebelah sana mungkin ada. Kalau enggak, kita nggak ada, kita datang ke warung, sini tak silih barangmu, iki seno sing goleki, kok keuntungan gue kowe. Nggak mematikan. Sehingga saya begitu zaman dulu itu, kalau jualan di pasar di mana itu saling menguatkan. Kalau di kita nggak ada, kita bukan mengatakan nggak ada, besok sana nggak usah ke sana nggak ada, bukan. Tetapi oh mungkin di sana ada, coba dicek. Atau saya bantu ya, saya ambilkan barang dari sana, nanti dengan beli harganya sama. Kita nggak ngambil keuntungan, tapi keuntungan itu kita berikan ke saudara kita itu. Nah itu berarti kita ini hidup, ada manfaat kita bagi orang lain, tapi ada maslahat, ada orang lain terinspirasi, terbawa dengan kemajuan kita. Nah ini yang kita belum sampai ke sana. Jadi bagaimana kemudian Masjid Al-Aman besar, tetapi masyarakat di Sidoarjo, di Sleman, Islam di dakwah di Jogja ini semakin terasa. Karena itu memang butuh tenaga yang luar biasa, pemikiran, dan juga butuh dana. Kalau kata teman saya itu butuh kapasitas, butuh mobilitas, mobil dan isi tas. Mobilitas itu, mobil itu adalah daya penderaknya, isi tasnya itu ya dana itu. Maka kita sudah perlu berpikir bagaimana menguatkan dakwah kita itu supaya lebih terasa, lebih jauh. Untuk tadi tidak sekedar diri kita yang menikmati, tapi orang lain, orang sekitar. Kita tidak tahu Masjid Sidoarjo ini kita pernah mengukur ada 50-an masjid musola. Tapi kita belum berpikir bagaimana kemudian masjid musola ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk membangun kemandirian dan kekuatan umat Islam. Mana ini PR. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira harapan dan cita-cita kita, bagaimana kita jadikan masjid yang kita cintai, masjid sebagai yang harapan yang kita ingin berakhir di situ. Saya kira kita semua akan berharap ingin berakhir di situ. Kalau kita dapat share-sharean orang meninggal ketika sholat berjamaah di masjid itu, katanya kita udah pengen bersemua tuh, ya Allah aku juga pengen seperti itu. Nah bagaimana kita mau begitu kalau kita sendiri nggak peduli dengan masjid, hanya peduli dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kami dari pengurus berharap ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, kita wujudkan masjid kita menjadi masjid yang 3M tadi, makmur, manfaat, dan maslahat. Tentu untuk mencapai ke sana ya salah satu dampak atau salah upaya itu ya kita tingkatkan kapasitas isi tas untuk mobilitas, ya, semua tas sehingga tuntas semua.
Tentu infak, sodakoh dan sebagainya Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan, dan insya Allah kami berupaya untuk terus meningkatkan kualitas manajerial pelaporan transparansi. Itu komitmen yang kami miliki. Maka tiap bulan kita sementara mampunya tiap bulan, karena kita menggunakan sirkulasi keuangan yayasan, kita tampilkan di layar ini. Ini mungkin besok kurang besar, kalau laba besar kan menarik tuh, jadi keuangannya bisa kelihatan tuh Pak. Bapak yang nggak kelihatan itu laporannya, TV kita ganti yang 75 inch. Keren kan Bapak. Kalau 70 inch kanan kiri bagus nggak Pak Aldi? Itu ya. Ya kalau 70 inch itu ya kira-kira harganya sekitar 12 juta sampai 13 juta lah. Tinggal kalau mari sengkuyung 2 TV kanan kiri, ibu jadi kalau lihat LCD gak kelihatan gak Bu? Kelihatan gak Bu kalau lihat orang Ustadz nayangkan LCD itu? Berat ya, nggak, matanya sudah, apalagi saya yang minus itu agak susah. Tapi kalau diganti dengan TV 85 inch atau 75 inch mungkin kelihatan. Nanti di belakang dikasih TV lagi. Yaitu kalau dihitung-hitung TV LCD yang LED apa LCD? LED yang 75 inch itu sekitar berapa? 11 sampai 12 lah. Kalau itu mau Ramadan bisa kita wujudkan. Ya nanti kita kalau Bapak Ibu berkenan kami akan share biar Ramadan punya TV baru untuk melihat informasi supaya jelas. Kalau sesuatu jelas itu kan enak, ibadah kita menjadi mantap. Doa-doa mungkin bisa di situ sehingga tidak perlu bagi yang ketenangan bisa dengan tenang, bagi yang pengen sambil baca bisa baca. Itu mungkin juga bisa dikomunikasi seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon dukungan dan partisipasi. Bagaimana kemudian kehadiran kita tidak sekedar kehadiran secara fisik, tetapi hidup kita ini bagaimana hidup yang menghidupkan. Nah, hidup kita sudah menjalani kehidupan, tapi menghidupkan itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadikan masjid ini tetap menjadi amal soleh bagi kita semua, jariah bagi yang sudah meninggal, amal soleh bagi kita sekarang, dan jariah bagi kita kalau nanti kita meninggal. Dan kalau kita ingin tetap menjadi jariah kita, maka kita harus terus mempertahankan kehidupan masjid ini oleh generasi berikutnya. Saya kira itu, matur nuwun, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.